Kimia heterosiklik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, untuk mengetahui struktur penamaan serta kegunaan dari lingkaran yang terdiri dari 5 atom. Yang kedua, mengetahui struktur penamaan serta kegunaan dari lingkaran yang terdiri dari 6 atom atau 6 struktur. Senyawa heterosiklik itu sendiri memiliki pengertian yaitu senyawa organik yang di dalam lingkar sikliknya terdapat atom-atom selain atom karbon. Misalnya seperti atom nitrogen, atom oksigen, dan atom dari sulfur atau belerang ya. Jadi paling tidak minimal satu atom yang lain seperti tadi, nitrogen, oksigen maupun sulfur atau belerang. Untuk senyawa heterosiklik lingkar 5 terdiri dari dua jenis, ada yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Yang jenuh maksudnya berarti dia hanya memiliki ikatan tunggal seperti pirolidin ya. Atom selain atom C yang terikat itu atom nitrogen. Ada lagi namanya tetrahidrofuran, dia itu ada satu atom oksigen yang terikat pada cincinnya tersebut. Dan terakhir yaitu contohnya seperti tetrahidrotiofan ya, atom yang terikat selain atom C nya itu berupa atom belerang atau atom sulfur. Sedangkan untuk senyawa heterosiklik tak jenuh berarti dalam lingkaran tersebut memiliki ikatan rangkap, yaitu bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Di sini bahkan ikatan ini dengan rangkap 2. Contoh seperti pirol, furan, tiofen, 3 pirolin, 2 hidropirol, 2 hidrofuran, 3 furolen, dan terakhir contohnya itu 1 hidrotiofen, 2 tiolen. Sedangkan untuk senyawa heterosiklik lingkar 6 berarti senyawa siklik tersebut mengandung 5 atom C dan 1 atom selain atom C atau atom karbon. Di sini ada yang berupa jenuh dan ada yang berupa katanya tak jenuh. Jenuh berarti dia hanya terdiri dari ikatan tunggal, contohnya seperti oksosikloheksana, piperidin, dan tiosikloheksana. Sedangkan untuk senyawa heterosiklik lingkar 6 yang tidak jenuh berarti dia memiliki ikatan rangkap. Di sini ikatan rangkap 2, contohnya seperti gamapiran, tiosiklohexadiana, dan piridin. Ada pula senyawa heterosiklik yang mempunyai 2 atom lain selain atom karbon dalam lingkar sikliknya. Di sini ada oksazol, yaitu 2 atom yang lain itu berupa atom oksigen dan nitrogen yang terikat. Sedangkan untuk tiazol, 2 atom selain atom karbon itu berupa atom sulfur atau S atau belerang dan atom nitrogen. Sedangkan pada imidazol terikat 2 atom yang lain yaitu atom nitrogen, dan pirozol itu juga sama, ada 2 atom lain kebetulan di sini atomnya sama, itu sama-sama atom nitrogen. Di sini juga ada morfolin, pirimidin, pirazin, dan piridazin. Ada pula senyawa heterosiklik yang mempunyai lingkar siklik lebih dari 1, contohnya indol. Indol memiliki 2 lingkar siklik atau 2 cincin. Purin juga memiliki 2 cincin. Sedangkan quinolin itu juga memiliki 2 cincin. Carbazol itu memiliki 3 cincin, dan isoquinolin itu memiliki 2 cincin. Di samping cara penggolongan di atas, senyawa heterosiklik dapat pula digolongkan menjadi 2, yaitu senyawa heterosiklik non aromatik dan senyawa heterosiklik aromatik. Untuk perbedaannya kita lihat penentuannya masing-masing.
untuk senyawa heterosiklik non aromatik, yaitu senyawa-senyawa yang dalam lingkar heterosikliknya mengandung atom selain karbon, namun sifat-sifatnya sama dengan senyawa rantai terbuka, dalam hal ini alifatik. Senyawa heterosiklik non aromatik juga dia itu tidak memiliki ikatan tunggal maupun ikatan rangkap dua yang saling terkonjugasi atau saling selang-seling. Jadi ikatannya dari ikatan tunggal, ada juga ikatan rangkap duanya tapi tidak saling berselang-seling. Sini kita bisa lihat contoh-contoh dari senyawa heterosiklik non aromatik, yaitu ada anhidrida asam suksinat, betaimida, suksinimida, dioksan, gamma-lakton, asetal lingkar, dan juga yang terakhir contohnya itu turunan epoksida. Ya, sekarang senyawa heterosiklik aromatik. Senyawa ini merupakan senyawa-senyawa yang dalam lingkar heterosikliknya mengandung atom selain karbon, namun sifat-sifatnya sama dengan senyawa-senyawa aromatik lainnya. Senyawa heterosiklik aromatik memiliki ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua yang saling terkonjugasi atau saling berselang-seling. Contoh dari senyawa heterosiklik aromatik yaitu ada pirol, furan, tiofen, piridin, dan juga pirazin. Tata nama senyawa heterosiklik aromatik. Sistem jenis senyawa aromatik heterosiklik juga mempunyai tata nama tersendiri ya. Berbeda dengan senyawa lainnya, penomoran pada cincin heterosiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituennya. Penomoran beberapa senyawa heterosiklik ada sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini untuk piridin. Untuk penomoran senyawa heterosiklik aromatik, kita mulai nomor satunya itu berada pada atom selain atom G. Dalam ini piridin, jadi nomor satunya terletak pada atom N. Selanjutnya nomor 2, 3 dan seterusnya berlawanan arah dengan jarum jam. Diazol, penomoran dimulai dari atom sulfurnya, sedangkan imidazol penomorannya dimulai dari NH, sedangkan quinolin penomoran dimulai dari N, atom N-nya cincin sebelah kanan, juga isoquinolin juga nomor 1 terletak dari atom selain atom C-nya. Ini atom N. Bila suatu senyawa heterosiklik hanya mengandung satu heteroatom, maka huruf Yunani dapat juga digunakan untuk menandai posisi cincin tersebut. Di sini ada piridin, ya, dimulai dari alfa dan selanjutnya beta. Nah, untuk yang alfa berarti posisi penomorannya itu yang berdekatan dengan atom selain atom karbon. Dengan beta standar dan gamma itu dia berurutan. Sama juga seperti pirol, alfa terletak yang paling dekat dengan M atau atom karbon. Penggunaan senyawa heterosiklik, ada heterosiklik tingkat 5, contohnya golongan tiofen. Golongan tiofen itu ada biotin atau vitamin A. Dia digunakan saat defisiensi vitamin H. Selanjutnya ada golongan tiokol, contohnya vitamin B1 atau tiamin hidroklorida. Dia digunakan untuk pemakaian saat defisiensi vitamin B1. Ada juga golongan pirazol, contohnya antipirin. Sebagai pemakaiannya itu sebagai antipiret. Antipiret itu penuh panas ya, siklusnya seperti yang terlihat di bawah. Ini
ada juga golongan imidazol, itu contohnya histamina. Histamina adalah senyawa jenis amina yang terlibat dalam imun lokal, juga berperan dalam pengaturan fungsi fisiologis dalam lambung. Dan yang terakhir yaitu ada heterosiklik lingkaran. Contohnya untuk golongan iron itu vitamin E, dia itu digunakan pada saat defisiensi vitamin E. Dia juga sebagai antioksidan, melindungi sel darah merah dari kerusakan, dan sebagai penyumbur oksida golongan tersebut. Untuk golongan piridina itu ada 5 jenis. Ada asam nikopinat, dia pemakaiannya sebagai anti pellagra dan vasodilator. Yang kedua, koramin, pemakaian sebagai analeptika ya. Dan yang ketiga itu asam isonikopinat, contohnya isoniazida, dia itu digunakan sebagai obat TBC atau tuberkulosis. Yang keempat, vitamin B6 digunakan pada saat defisiensi vitamin B6. Dan yang terakhir quinolin, contohnya thioquinol, pemakaiannya sebagai antimobra. Dan yang terakhir golongan pirimidin, contohnya sulfadiazin, sulfamerazin, sulfametazin. Golongan pirimidin biasanya digunakan sebagai antibakteri. Untuk struktur dari sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfametazin bisa kita lihat pada gambar